الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلاة الله وسلامه على سيد السادات سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وأسكننا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ya Allah muliakan, yang kami cintai, yang kita rindukan, gurunda kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau segala kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau segala kemudahan dalam urusan, wabil khusus urusan-urusan dakwahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi gurunda kita usia yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang hamba-hamba yang memiliki sambung hati dengan para ulama, pewaris-pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki sambung hati dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan sambung hatinya kita sebagai sebab wasilah Yaumal Qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah muliakan, kami cintai para asatidzah, anak-anakku semuanya, para santri, santriwan, santriwati, para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Masih dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Sulam Taufiq. Dan kita telah sampai dalam kajian kitab Sulam Taufiq kepada pembahasan Faslun fi nawaqidul wudu, fasal yang menjelaskan perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Jika di pertemuan yang lalu kita sama-sama telah mempelajari fardu-fardunya wudu, dan kita sudah ketahui bahwa fardu-fardunya wudu ada 6 perkara. Maka dalam kesempatan kali ini
kita akan mempelajari perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Yang dapat membatalkan wudu. Tentu yang akan kita jadikan topik pembahasan adalah apa yang ditulis oleh musannif di kitab Sulam Taufiq ini. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin ila an qala wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan wudu. Apa yang membatalkan? Nah, ini jawabannya di sini. Ma kharaja minas sabilaini ghairal mani, sesuatu yang keluar dari dua jalan, selain daripada mani. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang keluar dan apa yang dimaksud dengan dua jalan, kemudian apa yang dimaksud dengan al-mani, pakai al di sini. Al-mani ini apa? 3 poin penting yang kalau kita fahami maka kita akan faham makna ibarah dari ma kharaja minas sabilaini ghairal mani. Baik. Ma kharaja, sesuatu yang keluar. Apa saja sesuatu yang keluar itu? Para ulama menjelaskan ala ayyi sifatin kan. Apapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, pokoknya kalau keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Tentu kecuali mani, kan gitu. Apapun itu iya. Walaupun yang keluar itu ternyata contohnya mohon maaf, ada contohnya ada orang cacingan. Saking banyaknya cacing dalam perutnya kemudian keluar. Ini membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan. Batal wudu atau tidak? Batalkan. Atau ternyata yang keluar contohnya ada ranting kayu. Ini makannya makan apa ini keluar begini? Atau yang keluar contohnya bebatuan kecil. Apapun itu, keluar dari salah satu dua jalan ini, jalan yang dimaksud adalah jalan depan, jalan belakang. Jalan depan itu, mohon maaf, ini majelis mulia, adalah lubang kemaluan. Jalan belakang adalah tempat keluarnya kotoran. Kotoran yang lubang belakang ini sudah tidak perlu dijelaskan secara mendetail, kita semua faham. Sampai para ulama itu memberikan gambaran begini, seandainya ada cacing, cacing itu keluar dari lubang belakang. Keluarnya itu cuman yang baru nongol kepalanya saja gitu. Kepalanya saja. Ini sudah keluar atau belum? Kepalanya saja keluar. Sudah. Kemudian dia masuk lagi. Masih betah di dalam. Masuk lagi. Batal enggak wudunya ini? Yang keluar kepalanya, keluar, batal enggak wudunya? Batal, selesai. Ya. Jadi tidak mesti yang keluar itu adalah yang biasa keluar. Maksudnya adalah kotoran.
Tidak mesti harus itu. Apapun itu yang keluar, kecuali apa? Mani. Mani pun juga mani dirinya sendiri. Ya sudah, ini pembahasannya kita mungkin tidak perlu terlalu dalam ke situ, tapi perlu secara global diberikan isyarah. Baik. Kemudian hati-hati ya, ini ada, kita faham bahwa kita sekarang sudah faham kalau ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, jalan depan, jalan belakang, atau bahasa lainnya lubang depan, lubang belakang, maka apapun itu yang keluar selain mani itu membatalkan wudu. Maninya pun harus mani dirinya sendiri. Baik. Mani dirinya sendiri pun yang keluar pertama, bukan yang sudah keluar dimasukkan kembali keluar lagi. Ini ada pembahasan panjang. Ya. Tapi kapan kita menghukumi bahwa ada sesuatu yang keluar? Kapan? Ini hati-hati nih yang sering kena was-was. Kalau tidak yakin ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang itu, maka dihukumi seperti tidak ada. Ihtimalat itu dalam bab syariah, dalam bab adah, tidak hanya hukum syar'i tapi hukum adi juga, itu enggak dianggap, enggak ada. Kal adam, yunazzal manzilatal adam, ditempatkan posisinya seperti tidak ada. Contoh, ada orang, ada sholat, tiba-tiba kerasa, loh kok kayak ada yang keluar. Biasanya itu dari jalan belakang. Ini kerasa ada, kok kayak ada yang keluar ini. Keluar enggak ya? Keluar enggak? Ragu. Anggap kalau ragu enggak, itu belum keluar, enggak dianggap itu. Harus yakin, harus yakin. Ketika yakin ada yang keluar, baru bisa membatalkan wudu. Tapi kalau jangan-jangan ini nanti menyeru kepada atau mengajak pada, menyeret pada was-was ini, was-was, bahaya. Harus yakin. Makanya para ulama kalau membahas tentang ma kharaja, yakni kharaja yaqinan, harus yakin. Harus betul-betul yakin. Jangan sampai ada kerasa jangan-jangan kemudian dia membatalkan sholatnya. Contoh lagi sholat, akhirnya was-was, wal'iyadzubillah. Ini penyakit. Sampai Syekh Al-Buti, beliau itu pernah ditanya, bahkan ini pertanyaannya pertanyaan tertulis, tentang kemungkinan terkena najis ketika di kamar mandi, di khala. Kamar mandi itu yang seperti kita ini namanya khala. Kalau hammam itu biasanya untuk menghangatkan seperti sauna dan seterusnya. Cuman karena kita sudah biasa nyebut hammam jadi terlalu hammam. Wa illa fal afdal khala. Ada seorang bertanya kepada beliau tentang kemungkinan kena cipratan najis, tersentuh najis ketika di kamar mandi. Dan akhirnya dia was-was orang ini. Terus bagaimana obatnya agar dia tidak terkena was-was? Apa kata Syekh Al-Buti? Obatnya adalah belajar syariah. Nah ini makanya para ulama kita memberikan tips. Coba lihat Syekh Nawawi, lihat Syarah Sulam Taufik ngomong apa? Kharaja yaqinan. Begitu pula imam-imam yang lainnya, yaqinan, harus benar yakin. Jangan ini, karena banyak yang mungkin karena hatinya yang lembut, lihat. Tapi kelembutan ini dimanfaatkan satu sisi oleh syaitan untuk menggoda. Hatinya yang lembut, aduh jangan-jangan ibadah saya enggak sah, akhirnya diulang lagi. Aduh jangan-jangan sholat saya enggak benar, diulang lagi. Jangan-jangan wudu saya tadi batal, diulang lagi. Ya Latif, awas. Hatimu memang lembut, takut tidak sah, takut tidak terima, takut tidak diterimanya, itu benar. Tapi kalau kita sampai was-was, itu salah besar. Setan yang menari-nari, gembira.
Makanya di sini jangan ada yang was-wasan. Sampai dikatakan kalau belum ngedenger suaranya yang keluar dari lubang belakang, sudah anggap tidak keluar. Nah, setan itu harus dilawan, tutup pintunya, tutup pintunya. Oleh karenanya kalau kalian ragu dalam bilangan sholat, contoh 3 atau 4, langsung putus saja, sudah 3, selesai. Yang yakin, ambil yang yakin. Kenapa diambil yang sedikit, nah bukan yang banyak? Karena itu yang yakin. Contoh kalian ragu 3 atau 4, kalau 3 kan kalian yakin, yang ragu tuh di 4, dapat 4 atau dapat 3 kan gitu. Kalau 3 kalian akan ambil yang yakin 3, lihat, jadi yang diambil yang yakinnya. Nah, dalam hal ini pun juga banyak yang mubtala, orang diuji karena ujian was-was ini, khususnya bab najis dan bab hadath. Bab najis dan bab hadath. Intinya kalau tidak yakin ada yang keluar dari salah satu 2 jalan yang depan atau jalan belakang, maka tidak dianggap wudunya, tidak dianggap batal, selesai. Ini perlu ya. Kemudian qal wa massu qubulil adami, wa massu qubulil adami au halqah, jangan halaqah, nak, jangan halaqah, halqah au halqati au massu, ini takdirnya massu halqati duburihi bi batnil kaffi bila hailin, bi batnil kaffi bila hailin. Nah, mas itu menyentuh, mas itu menyentuh qubul adami. Qubul adami adalah lubang depannya anak Adam, manusia. Enggak hanya anak Adam, dalam hal ini jin juga sama. Jin juga sama. Wa massu qubulil adami au halqati duburihi, atau halqah, jangan halaqah. Kalau halaqah itu jamak daripada haliq. Haliq itu apa? Yang nyukur rambut sampai botak itu namanya haliq. Kalau halaqah bentuk jamak daripada haliq. Makanya termasuk dalam belajar ada halaqah itu sebetulnya bahasa Indonesia, itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab enggak ada halaqah, halqah, halqat jamaknya. Halqah. Au halqati duburihi, atau halqah itu, halqah itu bisa dikatakan ya lingkaran, bisa dikatakan lingkaran, bisa diartikan bulat, itu halqah. Dubur adalah lubang belakang. Bi batnil kaffi bila hailin, batnil kaff dengan telapak tangan bagian dalam, bila hailin tanpa ada penghalang, tanpa ada penghalang. Pokoknya nyentuh depan atau nyentuh belakang. Kalau belakang itu pas halqahnya, ya, pas bundarannya itu yang mengarah ke bagian dalam, bukan yang bagian luarnya. Ini kadang perlu sedikit dijelaskan, karena ada yang was-was itu baru nyentuh bagian belakang, nggak tahu mana yang kesentuh sudah dianggap batal, nggak begitu. Nah,
Nyentuhnya pun kalau seandainya dengan batnul kaf, dengan telapak tangan bagian dalam gini. Cara membedakan mana bagian dalam mana bagian luar itu para ulama menjelaskan. Kalian pertemukan begini, tutup begini. Yang tertutup agak ditekan sedikit. Yang tertutup itu bagian dalam. Yang tidak tertutup, ini yang tertutup. Ini dalam berarti, ini tertutup. Agak tekan sedikit, itu bagian dalam. Yang tidak tertutup berarti bagian luar, selesai. Bagian luar. Ini bagian apa nih? Luar. Kalau sela-sela ini bagian apa? Luar. Ya? Sela-sela bagian luar. Makanya kalau ada yang nyentuh begitu, asal nggak kena bagian dalamnya, batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak, ya. Ini sudah ada yang cengar-cengir aja, gambarannya sudah. Ini majelis mulia tapi perlu dijelaskan. Nah, menjelaskan bagian luar, bagian dalam. Kemudian bila hail tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalangnya, ada sarung, ada celana, ini nggak ada masalah. Walaupun penghalangnya kain yang tipis, nah, nggak sampai membatalkan wudu itu. Walaupun penghalangnya kain yang tipis. Baik. Qal wa lamsu basyaratil ajnabiyyati ma'a kibarin. Lams menyentuh. Mas itu mengusap, ya mohon maaf ya. Mas itu mengusap, lams sekedar nyentuh. Ini asalnya sebetulnya. Menyentuh kulit ajnabiyah. Ajnabi itu sebetulnya kalau diartikan adalah wanita ajnabi, asing. Asing itu gimana? Asing, luar, makna daripada asing. Selain daripada mahram. Apa itu mahram bukan mahram? Kalian sudah belajar. Maksudnya mahram itu yang, kalau mahram berarti yang haram untuk dinikahi, tidak boleh dinikahi. Kalau yang bukan mahram berarti boleh dinikahi. Nah, ajnabiyah ini mana? Boleh dinikahi. Istri boleh dinikahi atau tidak? Boleh. Berarti kalau sentuhan antara suami dan istri dengan syarat-syaratnya, tidak semutlak itu. Nah, tidak semua syarat-syaratnya. Batal antara laki-laki dewasa dengan wanita dewasa. Makna dewasa ini jangan salah ya, jangan diartikan dewasa ini 40 tahun ke atas, karena dalam bahasa kita dewasa itu biasanya diartikan 40 tahun ke atas atau 18 ke atas. Ini dewasa, enggak gitu. Dewasa di sini untuk mengetahui seorang wanita itu bisa membatalkan wudu jika disentuh atau tidaknya, maka itu kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan, dilihat dari tabiat orang normal di daerah itu. Makanya ada yang mengatakan Imam Ghazali pokoknya kalau 4 tahun enggak, tapi di atas 4 tahun ada anak perempuan di atas 4 tahun dianggap bisa membatalkan wudu jika bersentuhan. Dalam daerah itu, ada daerah mengatakan enggak di atas 6 tahun dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu. Ukurannya itu bukan di tahun berapa anak-anak ini. Tapi ukurannya jika ada contoh dia adalah wanita atau perempuan yang kalau dipandang secara normal, orang normal, maka orang tersebut bisa berpotensi syahwat. Maka berarti dia disebut dengan
kibar, kabirah. Disebut dewasa dalam bab wudu ini. Bisa membatalkan wudu sentuhannya. Pertama, laki-laki dewasa dengan wanita dewasa. Cuman ingat, dewasa jangan diartikan 18 ke atas, tidak, nak. Dan baligh bukan ukuran di sini. Kemudian kulit ketemu kulit bagian luar ya. Kulit ketemu kulit. Kemudian berikutnya tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak. Tentu ini pembahasannya, nak, ingat, pembahasannya ini dalam bab membatalkan wudu, bukan dalam bab boleh disentuh. Kalau masalah nyentuh nggak bisa, tetap nggak boleh. Nggak boleh kita sembarangan nyentuh begitu, enggak, tetap itu tidak diperbolehkan ya. Apalagi yang ngomong, nggak apa-apa batal wudu, kan tinggal wudu lagi, berarti sentuh. Enggak, nyentuhnya tetap kalau dia ajnabiyah haram. Kalau dia ajnabiyah tetap haram. Ini beda, ini bukan pembahasan menyentuhnya hukumnya apa. Tidak, ini jika tersentuh sengaja atau tidak sengaja membatalkan wudu atau tidak. Ini yang dibahas di sini. Maka dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi bisa membatalkan wudu. Yang batal wudu siapa? Yang nyentuh apa yang disentuh atau dua-duanya? Yang nyentuh saja, yang disentuh saja atau dua-duanya? Dua-duanya. Berbeda dengan yang mengusap, mohon maaf, lubang depan atau lubang belakang. Yang ngusapnya yang batal kalau yang itu. Tapi kalau bersentuhan antara laki-laki dewasa dengan wanita dewasa, kulit ketemu kulit, kemudian tanpa ada penghalang, yang batal siapa? Duanya. Baik. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal. Hilang akal. Hilang akal ini tentu umum ya maknanya. Orang gila hilang akal, mabok hilang akal, pingsan hilang akal, tidur hilang akal. Walaupun ini tentunya tidak sedetail itu, artinya masih tidur sebenarnya tidak hilang akal. Tidur itu lebih tepatnya seperti al-ghalabah 'alal aql. Jadi akalnya waktu itu tidak tidak berfungsi seperti ketika dia terjaga. Tapi berarti enggak hilang. Tapi itu termasuk yang dimaksud dengan zawalul aql, termasuk di sini. Hilang akal. Kecuali naumu qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Kecuali tidurnya seorang yang duduk, yang menetapkan betul-betul duduknya, cara duduknya dengan tempat duduk, keadaan duduknya dengan tempat duduk sekira-kiranya nempel betul dan tidak ada potensi angin bisa keluar, mohon maaf, dari lubang belakang. Itu maksudnya. Karena benar ya, manusia normal ya kalau pengen mengeluarkan, mohon maaf, pengen anginnya bisa keluar dari lubang belakang, ya memang harus ada celah antara mohon maaf, tempat keluarnya itu memang harus ada celah gitu. Kalau dirapatkan kemudian dia duduk dengan rapat juga, ya nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Makanya an-naumu madhinnatun, madhinnah saja. Orang tidur itu sebetulnya tidak mesti orang tidur batal, nggak mesti. Tapi diduga kuat orang tidur itu berhadas.
kecuali tidur yang seperti ini. Maka diduga kuat tidak akan berhadas, sehingga dikecualikan oleh para ulama. Naum qa'id mumakkin maq'adatahu aman. Kecuali orang kurus sekali kan susah. Ada tajafi, ada jarak, nggak bisa. Ya. Atau orang yang gede juga sama, mesti ada jarak, ada tajafi. Ini pengecualian. Kembali bahwa orang yang hilang akal baik karena gila, atau dia hilang akal karena mabuk, atau dia hilang akal karena pingsan, atau dia hilang akal maknanya karena tidur, maka bisa batal wudunya. Kecuali yang terakhir, tidur orang yang duduk yang posisinya memang mumakkin maq'adatahu, jadi betul-betul dirapatkan tempat duduknya, cara duduknya dengan tempat duduk, keadaan duduknya dengan tempat duduk rapat. Kira-kira, sehingga gini, diperkirakan kalau dia duduk dengan keadaan seperti itu, maka dia tidak akan bisa berhadas. Itu maksudnya. Dan ini memang sudah diuji, memang betul seperti itu kok. Betul seperti itu. Baik. Kita cukupkan, singkat saja kita bahas. Singkat saja.